Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satwika Noval Ramadan dengan NIM 241420145. Saya dari kelas PBS 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga zakat di Indonesia. Yang pertama ada pengertian zakat. Kata zakat banyak disebut dalam Al-Quran dan pada umumnya dirangkaikan dengan kata sholat. Dalam satu ayat ada 26 kata zakat yang selalu dihubungkan dengan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan Islam. Zakat, ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu telah berumur tua dan telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawakan para rasul terdahulu. Namun kewajiban zakat itu bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat yang diturunkan di Madinah. Salah satunya yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Kewajiban zakat kemudian diperkuat oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah syarat, jenis, macam, dan bentuk pelaksanaannya yang konkret. Zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, meskipun kepastian tentang tahun ini diperselisihkan. Selanjutnya ada syarat zakat. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki secara penuh, yaitu kekayaan yang berada di bawah kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut di dalam hak orang lain. Yang kedua, berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan atau pendapatan. Yang ketiga, cukup satu nisab, yaitu jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu. Yang keempat, bebas dari utang, pemilikan sempurna. Apabila mempunyai utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nisab, pemilik tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir ada berlaku 1 tahun. Persyaratan 1 tahun hanya untuk ternak, uang, dan harta perdagangan. Zakat dari jenis harta seperti ini disebut zakat modal. Sedangkan dari hasil pertanian seperti buah-buahan dan madu, logam mulia, harta temuan, dan yang sejenis disebut zakat pendapatan. Selanjutnya ada manfaat zakat bagi masyarakat muslim di Indonesia. Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia, baik dari segi sosial maupun ekonomis. Yang pertama, manfaat sosial. Zakat berperan penting dalam mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindari diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, zakat merupakan bagian dari syiar agama Islam yang dapat menarik simpati warga non-muslim untuk memeluk Islam. Yang kedua, ada manfaat ekonomis. Zakat memiliki manfaat ekonomis antara lain, yang pertama ada meratakan pendapatan masyarakat. Yang kedua, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam. Yang ketiga, membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Demikian besar manfaat zakat masyarakat sehingga Al-Quran seringkali menyebut perintah zakat beriringan dengan perintah mendirikan sholat. Selanjutnya ada amil zakat. Peran amil zakat. Manfaat zakat bagi
pembangunan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi akan sulit tercapai tanpa peran serta amil zakat. Amil zakat adalah lembaga yang bertugas untuk menerima zakat dan menyalurkan dana zakat sesuai tuntunan agama Islam. Keberadaan amil zakat memastikan distribusi dana zakat lebih merata dibandingkan pembayaran zakat secara individu. Pemanfaatan dana zakat. Pemanfaatan dana zakat di Indonesia dapat berupa pemulihan kebutuhan sehari-hari para mustahik, modal bagi pengembangan keterampilan hidup mereka. Jika Anda membayarkan zakat kepada lembaga amil zakat yang terpercaya, dana zakat akan dikelola secara efektif untuk mengembangkan ekonomi masyarakat fakir miskin. Dengan demikian, di masa depan mereka diharapkan dapat mandiri secara ekonomi dan beralih menjadi muzaki. Selanjutnya ada pengertian lembaga zakat. Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzaki, baik perorangan maupun badan usaha di mana penerima zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya. Di Indonesia dipersepsikan infak dan sedekah. Selanjutnya ada fungsi, tujuan, dan manfaat lembaga zakat. Yang pertama ada fungsi lembaga zakat. Untuk mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah diterima atau dikumpulkan dari muzaki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kedua ada tujuan lembaga zakat, meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan zaman. Yang selanjutnya ada meningkatkan fungsi dan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Yang selanjutnya ada meningkatkan hasil daya guna dan gaya guna zakat. Yang ketiga ada manfaat lembaga zakat. Manfaat lembaga zakat diantaranya mempermudah muzaki dalam membayar zakat, mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap takabur, melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada aturan. Pengelola zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang meliputi kegiatan